orang-orang kafir sudah jelas kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun didatangkan azab, tanda-tandanya sudah mereka lihat secara nyata, mereka tetap berada di dalam kekafiran. Yang ini sesungguhnya kata Syekh Wahbah Zuhaili menunjukkan bagaimana sesungguhnya mereka itu benar-benar berada di dalam puncak kekufuran. Karena mereka itu ketika diperlihatkan secara nyata tetap saja tidak percaya terhadap apa yang mereka saksikan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, menghadapi orang yang sudah berada pada puncak kekufuran seperti itu, fadharhum hatta yulaqu yaumahum alladzi fihi yus'aqun. Maka sudah, tinggalkanlah mereka. Kalau seperti ini keadaan mereka tetap kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun bahkan azab itu sudah di depan mata mereka, maka kata Allah Subhanahu wa taala, zalhum, tinggalkan saja mereka, biarkan, hatta yulatu yawmahum alladzi fihi yus'aqun, sampai mereka itu menemui hari di mana mereka itu nanti akan dibinasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لا علم إلا ما علمتنا فعلمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Allah masih memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke masjid ini, diberikan juga nikmat iman, kita bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian di surah At-Tur. Insyaallah kita akan menamatkan surah At-Tur di malam ini. Kita sudah sampai di ayat-ayat terakhir di surah At-Tur. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-44, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iyaraw kisfam minas sama'i saqitan yaqulu sahabun markum. Jika mereka itu melihat potongan-potongan kumpulan dari awan dari langit yang jatuh, maka mereka itu katakan sahabu markum. Nah, itu kan cuma awan yang berkumpul. Ini mengisyaratkan tentang bagaimana orang-orang kafir itu benar-benar tidak beriman terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sehingga walaupun misalnya kata Allah Subhanahu wa taala mereka itu melihat tanda-tanda dari azab yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, turunnya azab berupa berkumpulnya awan, dan itu bukan merupakan awan biasa, akan tapi merupakan awan azab.
Mereka itu tenang-tenang saja, bahkan mereka katakan sahabu markum. Itu kan hanya awan yang berkumpul. Ini sesuai juga dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam ayat yang lain di dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 14 dan 15. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau fatahna 'alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun. Seandainya kami bukakan bagi mereka pintu langit, maka mereka nanti itu akan terus naik. Laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun maskurun. Terhadap bukti yang begitu nyata tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun dibuka itu mereka naik dan melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap menyatakan innama sukkirat absaruna. Ini mata kita ini yang terbalik ini. Balak kaum mas'urun, kita kena sihir. Begitu mereka tidak percayanya terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak percaya terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga walaupun di dalam ini kata Allah Subhanahu wa taala azab itu sudah datang, tanda-tandanya sudah kelihatan pada mereka itu tidak menganggapnya sebagai azab karena mereka tidak percaya akan datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka anggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu satu waktu ketika melihat awan, walau itu bingung. Kata Siti Aisyah, kenapa ya Rasul? Itu kan awan. Kata Rasulullah SAW, saya khawatir awan itu seperti halnya awan yang pernah datang kepada kaum terdahulu, di mana mereka menyatakan bahwa itu adalah hadza aridun mumtiruna. Ini yang akan datang, awan yang akan memberikan hujan kepada kami. Akan tapi semua yang datang kepada mereka adalah azab dalam bentuk awan hitam yang kemudian menggilas mereka. Maka kata Rasulullah SAW, saya khawatir bahwa apa yang datang kepada kita ini bukanlah awan yang mendatangkan air, akan tapi seperti halnya yang pernah terjadi kepada umat terdahulu. Nah, orang-orang kafir sudah jelas kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun didatangkan azab, tanda-tandanya sudah mereka lihat secara nyata, mereka tetap berada di dalam kekafiran. Yang ini sesungguhnya kata Syekh Wahbah Zuhaili menunjukkan bagaimana sesungguhnya mereka itu benar-benar berada di dalam puncak kekufuran. Karena mereka itu ketika diperlihatkan secara nyata tetap saja tidak percaya terhadap apa yang mereka saksikan, bahwa yang mereka saksikan itu adalah azab yang mereka kira itu adalah biasa-biasa saja. Persis seperti yang sudah kita bahas bagaimana ketika Rasulullah SAW itu menjawab tantangan mereka, yang mereka kemudian katakan kalau mampu untuk membelah bulan kami pasti beriman. Dan ketika dijawab tantangan itu yang menunjukkan mukjizat dari Rasulullah SAW, ternyata mereka tetap tidak beriman kepada Rasulullah. Mereka katakan ini sihir, tidak mungkin Muhammad itu bisa membelah bulan. Mereka bertanya kepada orang yang datang, yang tidak ada di tempat pada saat mereka itu berhadapan dengan Rasulullah SAW, apa kamu melihat bulan itu terbelah? Ketika dijawab bahwasanya mereka pun yang berada di dalam perjalanan yang jauh dari mereka menyaksikan hal yang sama, mereka kemudian tetap tidak percaya kepada Rasulullah SAW. Mereka katakan sihrun mustamir,
wah ini sihirnya tetap berlanjut tuh, sampai orang yang baru datang juga menyatakan hal yang sama. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, menghadapi orang yang sudah berada pada puncak kekufuran seperti itu, fadharhum hatta yulaqu yaumahum alladzi fihi yus'aqun. Maka sudah, tinggalkanlah mereka. Ai idza kana hadza sya'nuhum, kalau seperti ini keadaan mereka, tetap kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun bahkan azab itu sudah di depan mata mereka, maka kata Allah Subhanahu wa taala, zalhum, tinggalkan saja mereka, biarkan, hatta yulatu yaumahum alladzi fihi yus'aqun, sampai mereka itu menemui hari di mana mereka itu nanti akan dibinasakan. Hari ketika mereka dibinasakan itu adalah hari kematian. Ada yang menyatakan bahwa itu adalah Yaum Badrin, pada saat orang-orang kafir Quraisy menemui ajal mereka pada saat perang Badar. Fadharhum, tinggalkan, nanti mereka itu akan menemui hari di mana mereka akan dibinasakan, karena sudah berada pada puncak kekufuran, sudah diperlihatkan azab di depan mata, tetap tidak akan percaya. Nah, orang yang seperti itu sudahlah, biarkan saja, karena seperti hanya yang disyaratkan di dalam Al-Quran, sawa'un alaihim ma anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Terhadap orang yang seperti itu sama saja bagi kamu, apakah kamu memberikan peringatan kepada mereka atau tidak memberi peringatan ke mereka, tidak akan beriman. Jadi ketika hati itu memang sudah tertutup, maka seperti apapun peringatan yang diberikan tidak akan masuk ke dalam diri mereka. Peringatan itu kan berguna manakala hati itu mempunyai kesiapan untuk menerimanya. Ketika ada peringatan, mereka siap untuk mendengarkan, seperti halnya yang pernah dilakukan oleh Musair, seorang Usaid bin Khidir, ya, pemuka dari Khosroj, tidak salah ya, yang ketika dia menemui Mus'ab bin Umair, kamu berhenti, jangan berdakwah di sini. Kata Mus'ab bin Umair, begini saja, coba Anda duduk dengarkan apa yang saya sampaikan. Kalau apa yang saya sampaikan itu ternyata tidak baik, malah merusak, tidak berguna, Anda anggap itu sebagai sesuatu yang tidak baik, saya akan siap untuk pergi. Tapi coba dengarkan, barangkali ini bermanfaat. Ya, Usaid bin Khidir kemudian menancapkan tombaknya, dengarkan. Oke, saya dengarkan dulu, seperti apa yang ingin kamu sampaikan. Ketika disampaikan, dibacakan ayat Al-Quran, dan memang Mus'ab bin Umair seorang qori yang suaranya indah, tergetar hatinya. Kalau ini bagus sekali ini, gimana caranya saya masuk Islam? Itu ketika dia mau membukakan dirinya untuk mendengarkan peringatan. Tapi kalau seperti orang-orang kafir Quraisy, ketika mereka tidak mau mendengarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, padahal mereka tahu siapa sebenarnya Rasulullah SAW, maka peringatan demi peringatan tidak akan berguna bagi mereka. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, sudah, tinggalkan saja, fadharhum hatta yulaqu yaumahum alladzi fihi yus'aqun, sampai mereka
menemui hari di mana mereka itu dibinasakan. Makna dari yaum mautihim huwa yaum badr wa huwa fi dhahir al-dhahir fil ayah kama qala al-Biqai. Kalau kata al-Biqai adalah pada perang Badar ketika mereka menemui ajal mereka. Karena di perang Badar itulah mereka kemudian ya mendapatkan azab dunia itu. Atau bisa juga maknanya adalah yaumahumul ladzi fihi yus'aqun, hari ketika mereka itu dibinasakan adalah hari kiamat, yaumu an-nafkhah al-ula, pada hari tiupan yang pertama yaitu yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Dan itu merupakan pendapat dari jumhur ulama. Biarkan saja sampai mereka itu nanti dibinasakan di hari kiamat. Karena di hari kiamat mereka pasti akan binasa, hari kematian. Karena memang seperti yang disampaikan para ulama, kiamat itu kan ada dua, ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Kiamat sughra adalah hari kematian ketika masing-masing jiwa itu dicabut nyawanya, terpisah antara ruh dengan badannya. Dan kiamat kubra adalah ketika alam semesta ini dihancurkan dan nanti manusia semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fadharhum hatta yulaku yaumahum alladzi fihi yus'aqun, sampai nanti mereka menemui hari di mana mereka itu dibinasakan. Apa hari itu? Makanya jumhur ulama menyatakan bahwasanya itu adalah hari kiamat. Karena di dalam lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan yauma la yughni anhum kaidukum syai'an wa la hum yunsarun. Hari ketika tipu daya mereka itu tidak lagi berguna bagi mereka dan mereka tidak mendapatkan pertolongan. Ai dzalikal yaum la yanfa'uhum fihi makruhum wa la kaidukum alladzi kadu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia. Kalau di dunia mereka itu banyak melakukan tipu daya, berusaha untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berhasil kemudian dikalahkan di perang Badar, tapi setelah itu membalas di perang Uhud. Akan tetapi nanti pada hari kiamat mereka tidak akan bisa lagi melakukan tipu daya, karena pada saat itu adalah hari pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala yamna'u anhumul adzab, dan tidak ada yang bisa mencegah mereka dari azab yang datang kepada mereka. Wala hum yunsarun wala yansuruhum nasirun, tidak ada lagi yang bisa menolong, karena semua makhluk pada saat itu adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang bisa menolong. Kalau di dunia mungkin manusia masih berharap pertolongan dari sesama makhluk. Ada tipu daya yang dilakukan oleh manusia, pengadilan misalnya. Walaupun sudah diputus hukuman mati, bisa berubah menjadi hukuman seumur hidup. Setelah hukuman seumur hidup dikurangi lagi, lama-lama bebas juga. Yang tadinya hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Setelah hukuman hidup dirubah lagi. Itu di dunia berubah-ubah. Ada mungkin penolong-penolong bagi dirinya lewat kekuasaan, lewat sesuatu yang dia bisa mengintervensi. Tapi di akhirat tidak ada lagi yang namanya pertolongan, karena semuanya itu adalah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kemudian amal dari mereka itulah yang nanti menjadi wasilah di dalam upaya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
yauma la yughni anhum kaiduhum syai'an wala hum yunsarun. Wa inna lilladzina zalamu adzaban duna dzalika walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ai wa inna lidzalimina, sesungguhnya bagi orang-orang yang menzalimi, adzalimina anfusahum bil kufri wal ma'asi, yang menzalimi diri mereka sendiri dengan berupa kekufuran, perbuatan maksiat, wa qaidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan tipu daya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ibadatil ausan, menyembah berhala, bagi mereka itu adaban fid darid dunya wa huwa qatlukum yauma badr, bagi mereka ada azab di dunia berupa terbunuhnya mereka pada perang Badar, au huwa masaibud dunya, atau yang lainnya bisa berupa kelaparan yang pernah terjadi menimpa orang-orang kafir. Itu adalah azab yang pernah mereka dapatkan di dunia. Atau dhahabul amwal wal aulad, hilangnya harta, hilangnya anak-anak, seperti yang dirasakan oleh orang-orang kafir Quraisy yang kehilangan ayah mereka, anak mereka yang terbunuh di perang Badar. Itu bagian dari azab juga, karena mereka kemudian tersiksa seperti halnya yang dirasakan oleh Abu Lahab. Abu Lahab ketika mendengar bahwasanya pasukan kafir Quraisy yang memerangi Rasulullah SAW di perang Badar itu mengalami kekalahan, itu langsung shock. Dia tidak menyangka bahwasanya pasukan Quraisy yang datang dengan jumlah yang banyak, 3 kali lipat, dengan peralatan perlengkapan perang yang lebih lengkap, itu kalah dari Rasulullah SAW bersama para sahabat yang jumlahnya lebih sedikit, sepertiganya. Perlengkapan perangnya itu juga tidak secanggih yang ada pada orang-orang Quraisy, sehingga mendapatkan kenyataan itu dia kemudian shock, sakit, dan pada akhirnya meninggal dunia. Jadi meninggal dunia karena tidak bisa menerima kenyataan, kok bisa orang-orang Quraisy dengan persenjataan yang lengkap, dengan jumlah yang banyak ini kalah. Teman-temannya seperti halnya Abu Jahal dan yang lainnya itu meninggal dunia. Jadi tidak bisa menerima kenyataan, akhirnya meninggal dunia. Itu adalah azab di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, wa inna lilladzina zalamu adzaban duna dzalika. Nanti ada azab yang lainnya di akhirat, walakinna aktsarhum la ya'lamun. Akan tapi orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir itu tidaklah tahu. Bahkan mereka juga tidak percaya terhadap adanya azab itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan bahwa azab yang akan datang kepada mereka itu bukan hanya azab yang mereka dapatkan sekarang, itu ada di dunia, tapi nanti kelak juga ada azab yang lebih besar lagi. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kan mengisyaratkan bahwa apa yang dirasakan oleh manusia di dunia sesungguhnya adalah bagian dari adab al-adna, sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah dalam surah Sajdah, wala nudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar, dan kami akan rasakan bagi mereka adab yang rendah. Apa yang dirasakan oleh manusia itu adalah adab adna, karena kalau dibandingkan dengan azab di akhirat itu amat sangat jauh. Dunal adabil akbar, bukan azab yang besar. La'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali. Hadirin jamaah rahimakumullah,
Jadi itu tentang orang-orang Quraisy, bagaimana mereka itu sampai pada taraf kekufuran yang mencapai puncak, sehingga walaupun sudah Allah Subhanahu wa taala menyatakan walaupun nantinya mereka diperlihatkan azab sudah di depan mata mereka, mereka juga tidak akan tetap percaya, mereka tetap kufur. Walaupun mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, diberi tangga sampai naik ke langit melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian tetap katakan, kami ini kena sihir, kok bisa melihat seperti ini? Dari saking tidak percaya mereka terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terhadap orang yang seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala, sudahlah, biarkan saja. Sama saja diberikan peringatan atau tidak diberikan peringatan, mereka itu tidak akan percaya kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina." Dan bersabarlah terhadap ketentuan Tuhanmu. Ai ila ayyahkumallah au liqada'illah. Hendaklah kamu itu bersabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wasbir ayyuhar rasul ala adha haula'il qaum. Hendaklah engkau bersabar wahai Rasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang menjadi gangguan dari orang-orang kafir tadi. Wala tubali bihim, jangan pedulikan mereka. Ila ayyaqa bihimul adab, sampai datang kepada mereka azab. Fa innaka bi a'yunina, karena sesungguhnya engkau berada di dalam pengawasan kami. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah kemudian memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar terhadap celaan mereka, bersabar terhadap gangguan mereka, dan ini memang yang merupakan penguat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu berdakwah kepada kaumnya dicaci, dikatakan sebagai orang yang gila, dikatakan sebagai penyihir, dikatakan sebagai tukang tenung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bersabar di dalam menyampaikan dakwah. Walaupun beliau itu diganggu, diberikan kotoran, jalannya kadang kalau seperti hanya istrinya Abu Lahab itu, di jalan yang di bawah biasa ditapaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberi duri dengan niat supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka. Itu kan bagian dari gangguan yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tetap bersabar terhadap semuanya. Dan memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengisyaratkan bahwa asyaddun nas bala'an al-anbiya, bahwa memang manusia yang paling besar cobaannya, yang paling keras cobaannya itu adalah para nabi. Para nabi adalah mereka yang paling besar cobaannya dari Allah Subhanahu wa taala, paling berat ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya itu sangat berat, dan ini yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diganggu, dicaci maki, yang tadinya merupakan orang terhormat, kan tapi ketika menyampaikan dakwah beliau kemudian dimusuhi oleh kaumnya sendiri, bahkan oleh pamannya seperti Abu Lahab, tetangga-tetangganya mengganggu
Isbir wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Sungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, engkau berada di dalam pengawasan kami. Allah yang mengawasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hifdina, kami yang menjaga engkau. Wa himayatina, jadi kami yang mengawasi, menjaga, memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memang sudah menyatakan, Allahu ya'simuka minan nas. Allah yang akan menjaga kamu dari manusia. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala sendiri itu sudah menyatakan Allah yang akan menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan khawatir. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu hina taqum, pada saat engkau bangun. Bangun dari apa? Ya, dari bentuk-bentuk bangun. Hina taqum minal majlis. Misalnya ketika bangun dari majlis, kita kan diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat mengakhiri majlis, kita kemudian diajari doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hina taqum, jadi pada saat bangun dari majlis, kita diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kata sahabat pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, baru saat ini saya mendengar engkau mengucapkan doa itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tasbih ini merupakan kafarah, merupakan penembus dari apa yang mungkin saja ada salah khilaf pada saat kita berkumpul. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Wa qala Abul Jauza, wasabbih bihamdi rabbika hina taqum ay min naumika min firashika. Ketika bangun dari tidur, itu juga disyaratkan. Kalau At-Tabari ikhtarahu Ibnu Jarir At-Tabari, kata Abul Jauza, saat bangun dari tidur. Ini berdasarkan riwayat dari Al-Imam Ahmad wal Bukhari wa ashabus sunan an Ubadah ibn Samit an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man ta'arra minal laili faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah, thumma qala rabbi ghafirli aw qala thumma da'a ustujiba lahu. Jadi siapa yang bangun pada saat dari minal lail, di malam hari, kemudian dia berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, tunggal tidak ada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamdu, baginya segala kerajaan dan segala puji, dan baginya juga segala puji, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia itu maha kuasa atas segala sesuatu. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan selain Allah, wallahu akbar, dan Allah maha besar, wala haula wala quwata illa billah, serta tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian dia berkata, atau dalam riwayat yang lain berdoa, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Maka kemudian dikatakan ustujiba lahu, doanya ini akan dikabulkan. Fa in azama fatawaddo'a thumma shalla,
qubilat sholatuhu. Kalau dia kemudian mempunyai keinginan dan berwudu, setelah itu dia sholat, maka sholatnya itu akan diterima. Jadi di dalam hadis ini kata Abul Jauza, ini isyarat bahwa yang dimaksudkan juga hina taqum itu juga ketika bangun dari tidur dengan mengucapkan kalimat yang cukup panjang di sini, la ilaha illallah wa la syarika lahu mulkul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Setelah itu berdoa, bifidli Allah, ampunilah saya, maka pasti akan dikabulkan kata Rasulullah SAW. Kalau setelah itu dilanjutkan dia dengan berwudu dan sholat, maka sholatnya itu diterima. Jadi ini yang kedua. Jadi minal majlis hina taqum minal majlis, dengan bacaan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, subhanakallahumma bihamdika wa. Kemudian juga hina taqum ila shalah, atau ketika bangun hendak sholat, kama qala Dhahhak, bacaan ketika bangun ila shalah, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu doa yang kemudian juga dikatakan Dhahhak sebagai penafsiran hina taqum, pada saat bangun. Jadi bangun dari majlis, kemudian yang kedua adalah bangun untuk sholat, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dalam riwayat Muslim, an Umar annahu kana yaqulu hadza fi bida'is shalah. Dari riwayat Muslim dari Umar bahwasanya dia menyatakan tasbih ini pada awal sholat. Kemudian yang ketiga tadi adalah hina taqumu minan naum, pada saat bangun dari tidur. Kemudian di ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa minal laili fasabbihu wa idbar nujum, dan juga dari sebagian malam hendaklah kamu itu bertasbih. Ai idza qumta min naumika fasabbihu wadhkurhu wa'budhu fi ba'dil lail wa fi akhiril laili hina aflan nujum. Jadi pada saat bangun dari tidur malam, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu itu bertasbih. Termasuk juga wa fi akhiril lail, pada saat akhir dari malam ketika bintang-bintang itu sudah terbenam, yaitu pada saat subuh. Jadi ini waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala kemudian perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk banyak bertasbih pada saat bangun dari tidur, bangun dari majlis, bangun hendak sholat, kemudian juga di sebagian malam dan pada saat penghujung malam, pada saat sudah hendak subuh. Wa idbarus nujum ai waqtas subhi, waktu subuh. Haitsu yudbirun najm, pada saat bintang-bintang itu sudah tenggelam. Hina taqum, ini juga sebagaimana isyarat dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda.
Jadi dari sebagian malam maka hendaklah kamu itu bertahajud sebagai nafilah laka, ibadah tambahan bagimu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu itu akan mengangkatmu kepada satu kedudukan yang terpuji. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sungguhnya memberikan petunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa menghadapi orang-orang yang keras kepala seperti hanya yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan adalah dengan menyerahkan persoalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzarhum, sudah tinggalkan saja, serahkan persoalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hendaklah kamu tetap bersabar terhadap perilaku mereka sampai mereka itu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah memperbanyak tasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan tasbih itulah kemudian seorang hamba akan tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba itu akan tetap merasa bahwasanya dia adalah makhluk yang tidak mempunyai daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekira itu akhir dari surah At-Tur. Jam berapa? 48, bukan 44 ya, saya kira 44. Baik, saya lanjutkan yang berkaitan dengan beberapa hadis yang berkaitan dengan tasbih itu. Dalam hadis muttafaq alaih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza qama ila sholati min jawfil laili, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdoa mengatakan ketika bangun untuk sholat pada pertengahan malam, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihin, wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa ma fihin, wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa ma fihin, antal haq wa wa'dukal haq wa qaulukal haq wa liqa'ukal haq wal jannatu haqqun wan naru haqqun was sa'atu haqqun wan nabiyyuna haqqun wa Muhammadun haqqun. Allahumma laka aslamtu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa asrartu wa alantu antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta wa la ilaha ghairuka. Yang ini kata sebagian ulama itu kemudian dikatakan merupakan doa pada saat sholat tahajud itu. Jadi karena memang Rasulullah SAW mencontohkan idza qama ila sholati min jawfil lail, pada saat Rasulullah SAW itu bangun untuk sholat di pertengahan malam, ini doanya cuma memang cukup panjang, sehingga kalau yang tidak hafal mungkin bisa ditulis untuk kemudian dibaca dengan melihatnya. Wa an Ibnu Abbas aidan annahu alaihi salatu wasalam kana idza istayqadha min al-laili masahan naum an wajhihi thumma qara'a al-ayatil 'ashr al-awakhir min surati Ali Imran min qawlihi inna fi khalqis samawati wal ardh. Dari Ibnu Abbas juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu bangun minal laili di malam hari, masahan naum an wajhihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya kemudian
saat duduk terlebih dahulu mengusap wajah beliau untuk menghilangkan rasa kantuk. Jadi masahan naum an wajhi, menghilangkan rasa ngantuk tidur itu dari wajah beliau. Thumma qara'a al-ayat al-ashr al-awakhir min surati Ali Imran. Kemudian antara kebiasaan beliau itu juga adalah membaca khawatim surah Ali Imran, ayat-ayat terakhir dari surah Ali Imran, mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab, sampai akhir dari surah Ali Imran, di mana kalau kemudian dalam riwayat yang lain pernah Rasulullah SAW itu bangun kemudian berwudu, saat itu beliau bercucuran air matanya. Yang ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kenapa engkau dari tadi ambil wudu sambil menangis? Maka Rasulullah SAW menyatakan, telah turun ayat kepadaku yang isinya itu sangat mengguncang, yaitu khawatim dari surah Ali Imran, karena tadi isinya adalah tentang ulul albab, orang-orang yang berakal yang senantiasa tafakkur tentang penciptaan alam semesta dan juga senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara beberapa kebiasaan dari Rasulullah SAW, doa-doa, termasuk juga ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW pada saat beliau itu bangun salat malam. Karena sudah Isya, maka kita cukupkan. Kita sudah mengakhiri surat At-Tur, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.